Nah makanya gue tuh waktu kesana, gue makan dulu. Soalnya gue tahu kayaknya nggak pernah ada tempat-tempat yang kenyang gitu kalau gue makan. Lo sih nggak pernah kenyang, nggak kenyang-kenyang. Ini aja udah berapa mangkok? Ini makannya. Ini udah 40 mangkok kok gue nggak kenyang-kenyang. Kalau makan yang kayak full meal gini, kayak spaghetti. Kalau di sana? Ada. Cukup Srimulat lo ya. Srimulat banget. Gue lihat-lihat ya. Iya. Ada juga loh. Kayak gimana? Kok jadi ada. Wah, Kalau kita keseringan nonton Srimulat begini nih. iya, untung gua pakai kacamata. Ular. Kacamata. Sepada. Halo. Di sini orangnya di sini. Di mana? Di sini orangnya. Sepada. Halo. Gimana, Pak? Dengan rumah Mas Paul ini, Saya sendiri. dengan Mas Han juga. Ya saya betul. Saya punya kabar katanya Mas ingin manggil teman-teman Srimulat untuk pentas di sini, ya? Oh kalau begitu ya udah kalau gitu. Oh enggak. Kita lagi mikir kita nggak ada yang main jelangkung. Nggak ada kan? Iya. Lo ada? Enggak. Nggak diundang. Alah ini piye ini Apa? Dicek dulu. Alamatnya bener nggak? Pakai waze? Nggak bisa keluar ya? Nggak bisa keluar. Ya wes kalau gitu kita makan aja. Silakan di sebelah sini aja. Mau. Hey everyone, welcome back. You're in tune with another fun episode of Buddy Talk, and as you can see, we're gonna have a lot of fun today. We have the one and only Ibnu Jamil joining us here today. Stay tuned, only on Buddy Talk. Hey buddies, welcome back. You're still with us here on Buddy Talk, and as mentioned, Ibnu Jamil is here. Yay! Bro, selamat ya atas Srimulat. Srimulat ini judulnya apa yang full? Ini Srimulat Hidup Memang Komedi. Hidup memang komedi. Iya. Hidup Memang Komedi kalau Ini nggak salah. berapa banyak orang yang? Banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Iya. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh 15. 15. Wow, cast. 15. Itu bayangin kalau dalam satu frame 15. Habis Ribut itu sih. pecah shotnya. Ribut sih, Iya. ribut. Satu scene itu bisa berapa jam? Iya benar. Lo jadi Pak D Tarsan? Pak D. Tarsan. Tarsan, oke. Kalau dulu kan kalian dulunya waktu kecil masih ingat lah. Wah, iya, nonton. Favorit karakter lo siapa dulu? Wah, favorit karakter gue tuh dulu namanya Pak Asmuni. Iya sama. Pak Sama ya, lu Asmuni. juga ya? Jadi Pak Asmuni tuh dulu dia punya kumis di sini. Ini kayak tuh itu gepeng. Salah teman. Salah. Iya. Biasanya Pak Asmuni tuh jajarannya pasangannya sama Bu Juju dulu. Oke. Tahu nggak itu kumisnya sejarahnya? Nah, itu nggak tahu gue. Coba ceritain. Kumisnya Pak Asmuni itu terbuat dari rambut istrinya. Bohong loh. Sumpah. Karena dia tuh apa ya, tipe laki-laki yang memang selalu ada untuk keluarganya. Iya. Terus sayang banget sama istrinya. Jadi begitu dia hijrah ke Jakarta untuk ngisi acara di Jakarta kan dia pasti terpisah kan sama istrinya. Supaya itu ngobatin kangennya. Dan dia selalu mencium rambut istrinya. Keren banget. Fun fact. Cocok tuh buat lo yang bucin. Berarti gue pakai kumis mulai sekarang ya. Tapi bini gue bete karena pitak di mana-mana. So, dengan memerankan Pak D. Tarsan ini, apa yang lo belajar dalam proses ini yang membuat lo lebih kagum lah terhadap dia sebagai orangnya dan karakternya sendiri? Ini salah satu tribut ya buat dari kalau gue sih mendapatkan proyek ini. Terima kasih Mas Fajar Nugros sudah kasih kepercayaan dan juga ngajak kerja bareng. Jujur gue juga suka banget karena masa kecil gue itu salah satunya memang dihiasi sama hiburannya Srimulat. Bercanda-bercandanya. Halalala gitu. Terus tiba-tiba gini. Kaki saya mana kaki? Dong, kaki saya mana? Kaki saya hilang tadi udah 2 loh. 1. Wah, itu udah Srimulat banget gitu. Sampai sekarang karena gue gak nonton pas kecil, Iya. gue aja ngakak tiap kali ada yang bercanda Srimulat. Nah itu tuh bener-bener kayak ketanem banget di kita Betul. anak-anak di zaman 90-an itu. 90-an. Dulu kan gue SD ya, gue tuh nggak boleh masih belum tidur lewat dari jam 10. Nah itu Srimulat jam setengah 10.
Sampai jam 1. Sampai jam 1. Nah, terus gue nonton, abis itu jam 10 kurang udah disuruh tidur. Gue lihat bapak gue udah tidur belum. Kalau udah gelap di luar, gue keluar lagi jam 11:30. Gue nonton Srimulat. Sampai segitu gue pengen banget nonton Srimulat. Iya, lucu bener. banget. Dan itu seru banget kalau udah malam Jumat. Iya, Pasti ada hantunya. Bener. Itu pasti ada hantunya ceritanya. Iya. Jadi kalau udah malam Jumat pasti ada horor ya. Nah, salah satu hantunya itu namanya Paul. Oh gitu. Yes. Paul. Paul jadi pasti jadi Dracula. Tapi gini, Mas Ibnu, Iya. dulu kita nonton Srimulat sebagai tontonan gitu, kita sebagai penonton. Nah sekarang lu bermain di salah satu film yang pernah lu mainkan, yang isinya tuh Srimulat. Ada perbedaan perspektif nggak terhadap lu melihat Srimulat sebelum dan sesudah lu memerankan Pak De Tarsan? Iya, jadi di balik komedi dan lucunya Srimulat, kita belajar dan mengenal kehidupan aslinya. Dan ternyata memang di kegemerlapan panggung itu banyak hal orang yang tidak tahu di belakang panggungnya seperti apa. Dan itu yang kita belajar, ternyata memang tidak berbanding lurus gitu loh. Malah justru kebalikannya. Banyak cerita-cerita yang memang perjuangan hidupnya mereka itu patut diacungi jempol sih gue gitu. Kalau Pak De Tarsan memang terkenal karena kedisiplinannya gitu. Iya. Ada gepeng yang memang ini anak ajaib boleh dibilang. Karena dia awalnya bukan dari anggota Srimulat, dia malah justru dulu penabuh gendangnya Srimulat. Karena sering memang nyeletuk istilahnya, atau mungkin ngocol gitu di tongkrongan, diangkat dia untuk main jadi salah satu anggota Srimulat, dan tiba-tiba dia meledak jadi bintang superstar gitu. Cocok ya. Tapi kayaknya memang nggak tahu kenapa, apakah dia tidak siap dengan kegemerlapan dia jadi bintang, jadi membuat dia agak sedikit goyang saat itu karirnya. Jadi kita bisa mengenal pribadi legend-legend dari Srimulat ini. Oh ternyata begini, wah kita pikir lucu nih orang, tapi ternyata pas di kehidupan asli itu mereka semua adalah orang yang serius-serius. Beda di belakang layar. Iya beda sekali. Ini maaf ya, bentar kita nggak kasih minum. Nah, Pantesan Gua ambil bentar ya, kita punya suguhan buat lo dulu. yang banyak ya Han? Ya tenang. Gua karung. berarti rilisnya nanti akhir bulan ya? Betul, around 23 November. Jadi tanggal 23 November itu full movie-nya dari Srimulat. Jadi kita memang udah melakukan proses syuting ini cukup lama. Dan pendalaman karakter dari masing-masing karakter yang kita perankan itu juga cukup lama. Terima kasih juga nih Mas Fajar ngasih waktunya oke gitu. Biasanya kan ada persiapan yang agak sedikit mepet. Bener. Dengan keterbatasan dan juga dunia industri perfilman Indonesia yang harus tayang tanggal segitu, jadi kita harus syuting. Tapi kan kalau kita tahu Srimulat, wah ini udah balik lagi bentar. Kalau kita tahu Srimulat, mereka kan sangat banyak improvisasi. Betul. Cuma dikasih tahu temanya ini, topiknya ini, terus mereka dilepas aja gitu. Nah, apakah itu juga diterapkan nggak pas sama Itu. Diterapkan juga. Itu, bener. Jadi ada satu scene yang kita bedah skenarionya pas lagi workshop. Kita anggap ini montas. Tahu montas cuma ya rangkuman dari sebuah kejadian yang biasanya itu hanya gambar yang bergerak dan mungkin diisi di kepala kita diisi cuma musik nih atau mungkin ya gambar-gambar aja. Ternyata enggak, sutradara pengen gue mau ini kalian mainin ya. Penuangannya adalah Mas Tarsan jadi keamanan di desa tersebut, Pak Asmuni kepala desa ini. Jadi udah habis itu kita benar-benar disuruh improv. Dilepas aja gitu? Yes, dilepas. Dan itu kalau nggak salah lebih dari 3 jam apa 2 jam gitu. Tapi gue minta maaf dulu nih, karena tukang galon gue belum datang. Jadi tadinya mau ngambilin minum, kita ambil yang lain dulu deh ya. Oke, yang penting ada oleh-oleh. Apa nih? Buat Ibnu. Waduh, padahal udah haus. Awas basah. Bayangin. Ini apa sih? Berhubungan dengan basah juga ini. Ini basah soalnya. Ini apa sih? Bekas dipakai sama Ibnu. Iya bener nih. Gigi ceritanya palsu. Menarik, gigi palsu. Jadi lo emang harus pakai gigi palsu, dan pas syuting yang pertama, katanya lo memakai gigi palsu ini selama berapa? 2 mingguan? 2 mingguan. 2 minggu. Jadi setiap hari lo pagi bangun udah dipasang, terus hari-hari udah gitu aja kemana-mana. Supaya ini beradaptasi dengan mulut. Jadi kan ini kan sesuatu yang baru di tubuh gua dari mulut. Supaya nanti artikulasi jelas, dialog enak. Jadi biar nempel gitu. Makan, minum. Iya, dicoba. Masih dipakai? Pakai. Cobain. Banget pasti. Ririn masih kenalin lo tiap pagi? Enggak. Jujur dia langsung
Aduh, ini suamiku udah berubah. Lo kangen gak sama pakai gigi palsu itu setelah syuting? Kangen sih. Jadi Istri lo abis nggak take, kangen sih? langsung gue copot, langsung gue rendem. Di air panas biasanya gitu. Yeah. We're up for our first body challenge karena ternyata Ibnu bukan hanya mendalami role-nya sendiri, tapi dia udah tahu kayak sejarahnya Srimulat, banyak-banyak fun facts. Tapi kita ingin cek seberapa dalam sih pengetahuannya Ibnu mengenai cast-nya Srimulat. Jadi di body challenge ini kita akan menanya tebak nama asli para pemain Srimulat. Nah, ini kita tes. Ini Banyak loh, cast-nya berapa lu bilang 15 ya? Ini Ada 15. Ini Tapi emang di antara 15 ini kebanyakan pakai nama panggung. Nah Iya. itu dia, apalagi kalau kalian lagi improv-improv, lagi workshop kan pakainya namanya Bener. karakternya. Panggung, nama Nah karakter. ini yang original lagi. Jadi kita kasih lihat dulu nama yang pertama. Coba, Munculin di di situ, plasma belakang. Freddy Aris. Nah, Ini namanya nempel nih kalau ini. Ini udah pasti gepeng. Gepeng? Yes. Coba kita cek apakah itu benar. Hai. Yes, oh Gepeng namanya Freddy Aris. Freddy Aris. Bagus-bagus namanya. Berarti jadi lo aja Gepeng. nggak tahu ya nama. Gue aja nggak aslinya? tahu. Cuma beberapa yang gue tahu. Pak Asmini juga nggak tahu namanya siapa. Oke, Sumpah. oke, satu dapat. Oke, next one. Lihat bentuknya ya, pengen ketawa. Toto Muryadi. Ah jelas ini Pak Detarsan. Ini sih tadi gampang. Ini kan peran yang dia mainkan. Pak D, oke. Mirip Pak, ya? Kalau lu berapa lama berinteraksi sama Pak Detarsan sebelum akhirnya bisa memerankan beliau? Tadi kan dikasih waktunya 1 bulanan ya kurang lebih. Itu sampai 3 minggu di kepala dan imajinasi gue tuh masih belum dapet gitu loh. Gitu. Untuk mendapatkan gestur atau juga karakter dari Pak Detarsan. Jadi Mas Rosa itu ada teknik yang namanya kayak menstimulus imajinasi kita dengan mungkin kayak ada teknik apa ya? Hipnotis ya. Nah terus dikasih tuh stimulus-stimulus, kalian masuk ke dalam ini, kalian bayangkan kalian adalah karakter yang kalian perankan gitu. Ya udah langsung inget Pak Detarsan. Terus inget juga langsung nonton waktu dia di Srimulat di panggung, di kehidupan, terus ketemu pernah di lapangan bola juga. Langsung tuh pas setelah itu nggak lama, seminggu kemudian kayak oh iya dapet tuh kayak jalannya, terus gerakan lehernya, kayak gitu-gitu. Iya, itu ada tuh namanya pintu masuk lah kalau Mas Rosa bilang. Jadi saya udah dapet pintu masuk yang minimal modal itu udah ada, tinggal jalanin, tinggal yes. Ada feedback dari dia nggak setelah kayak melihat lo memerankan tokoh yang dia sudah perankan segitu lama? Feedback belum sempat ketemu lagi, cuma dia cukup puas Happy dengan apa yang kita capai. Cuma memang kan kalau untuk murni 100% mirip banget agak PR gitu loh. Dan itu juga menurut gue pribadi buat penonton untuk membanding-bandingkan itu wajar-wajar aja, nggak masalah. Yang penting inti dari film itu tercapai untuk setiap scene by scene-nya ada gitu loh, hadir karakter itu. Keren. We're gonna take a short break here, buddies. We got more to come. We're talking all about Srimulat with Ibnu Jamil. So stick around. We'll be right back after this short break. Halo tetonggo sakampung ojo nang dindio wis nonton Badi Talk kae pokoke ojo pindah-pindah channel isiake keseruan nang kene podo koyo filmku sing anyar Srimulat Hidup Memang Komedi. Halah. By the way, dia Lo ngerti kan? Mengingatkan sama penonton jangan kemana-mana. Oke. Di sini aja acaranya seru. Tapi lu belajar bahasa Jawa juga untuk film ini, hanya untuk film ini? Yes. Karena ternyata bahasa Jawa itu mungkin kedengarannya penting medok gitu. Iya. Ternyata kalau sekedar medok doang, orang Jawa tuh bisa nilai kurang Jawa nih. Ini OG Jawa atau bukan nih? Iya, betul gitu. Jadi memang selama sebulan itu kita juga selain belajar karakter, cara jalan, cara bicara, terus juga belajar bahasa Jawanya. Siapa yang ngajarin bahasa Jawa? Itu untungnya memang Mas Rosa ini asli orang Jawa. Oh. Oke. Dan itu berarti
pas proses bulan itu lo kemana-mana pakai logat Jawa. Ya udah mulai dibiasakan. Di rumah kadang-kadang suka ke bawah tuh. Nah Ririn itu yang suka atau istri yang lebih ini di rumah udah biasa aja. Ini kan kerjaan gue. Let's shift gears a little bit dan membahas beberapa film-film lain karena segmen ini kita akan bahas story behind the scene. Di sini kita akan tunjukin scene dari salah satu karya lo dan kita ingin tahu mungkin ada fun fact atau cerita di belakang scene ini atau filmnya sendiri. Let's have a look at the first one. Nah, orang tebet kudu kia tuh. Nah. Duh, gue suka banget tuh film. Suka banget. For Now and Then. Iya. Ini saya harus belajar bahasa Sunda karena filmnya full bahasa Sunda. Full bahasa Bahasa Sundanya juga bahasa Sunda yang halus. yang halus kan. Wow, itu lebih sulit daripada bahasa Jawa nggak sih sebenarnya? Iya, karena kan dia ada cengkok ya. Iya. Ada apa ya? Aduh. Ada nada-nada tersendiri ya? Tarikan itunya, cengkoknya. Nada-nada itu ya? Gitu. Nah, orang bet kudu kieu, ieu-nya. Iya. Ieu-nya itu loh. Oke. Itu waktu pas workshopnya kita masih pandemi kalau nggak salah. Jadi kita Zoom, pakai Zoom. Nah, setelah itu ya jadi kan karena memang ada jarak ya susah banget. Gue belajar susah banget. Kita meeting pakai Zoom aja kadang-kadang stres gitu. Nggak dapet momennya karena ada nge-lag-nya lah apa segala macam. Apalagi workshop acting ya. Apa justru itu mungkin salah satu faktor yang kita dengar sih lo sempat agak nggak pede sebelum ngambil project ini. Betul. Kenapa tuh? Ya itu pertama bahasa Sunda, terus udah gitu ini sutradaranya yang salah satu jadi favorit gue sekarang lah, Kamila Andini. Film-filmnya karyanya keren-keren banget semuanya dan memang mostly bicara tentang perempuan. Terus udah gitu syutingnya bahasa Sunda, terus sama lawan mainnya ada Happy Salma sama Laura Basuki dan Bang Arswendi. Berat. Banget. Dan mereka akhirnya film ini bisa tembus ke main festivalnya Berlinale. Wah, iya benar. And Hey, next let's have a look at our next scene. Iya. Ibunya itu sampai stres. Gila. Udah aku capek. Spooky. Ini proyeknya dari Mas Teddy Suratmaja. Jadi kita syuting sama Rehanun dan ini juga salah satu sutradara terbaik menurut gua karena memang base-nya itu adalah realis. Jadi memang senatural mungkin. Nah itu yang kadang-kadang kita ketemu kamera, kita tuh berubah jadi orang lain dan gua nggak tahu kenapa. Itu manusiawi atau enggak, tapi yang jelas kayak minimal kita pengen terlihat cakep. iya. Kita takut terlihat jelek. Aduh rambut gue bener nggak ya? Gue aja kadang-kadang nih, tangan gue kaca. Oh itu rahasianya itu rahasianya. ya? Selfie zaman now pakai Bentar kaca. ya, selfie zaman now gue ngaca dulu biar kelihatan cakep. Bentar gitu lagi gimana? Begini dong. Enggak, baliknya dong. Oh dia ngaca. Lu yang ngaca. Last one, bisa melihat satu lagi nggak sih? Masih ada satu lagi. One more, let's have a look. Hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Saya Agus Salim akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah Hindia Belanda. Wah. Agus Salim, itu tokoh lo ya nih? Yes, Menteri Luar Negeri pertama yang dimiliki oleh Indonesia. The Great Debaters, politikus handal. Jarang banget Indonesia punya politikus yang selalu mengeluarkan pidato atau mungkin statement-statementnya itu satir, alirannya satir, iya. Dan film ini ada cerita menariknya adalah castingnya saya cuma baca skenario itu 3 scene dan dialognya cuma dikit, tapi tiba-tiba seorang Mas Garin Nugro, punten Mas Garin, nyun sewu. Imajinasi yang luar biasa dan kreativitas yang luar biasa, scene saya jadi banyak. On the spot? On the spot. Itu dialog itu harusnya nggak ada di skenario. Nggak ada. Dan tiba-tiba
Mas Ibnu, Mas Garin minta baca ini, terus udah gitu pakai logatnya logat Minang. Oh, Logat Minang. Iya. Soalnya Agus Salim dari Minang. wow. Terus gimana? Jadi langsung aja lo harus. Langsung, lo tahu nggak ini ya, scene-nya pas lagi sidang, itu kan kalau nggak salah sidang Sarekat Islam, itu pemain aktor dari Jogjanya banyak, terus dari Jakartanya ada Tanta Ginting, ada Deva Mahendra, terus ditonton sutradaranya Mas Garin, ada Bunda Christine Hakim, ada almarhum Alex Komang, Wah, gua geter ada sih. almarhum Dedi Petet, terus, gila itu legend-legend banyak banget. Gila, bener sih. Gue sih juga akan geter beneran. Terus belum hafal nggak ya yang tadi dikasih? Aduh jangan sampai salah. Udah gue nggak mau mikirin acting gue bagus atau enggak, yang penting gue bener aja. Delivery lah yang penting. Yes, delivery. Tapi kan gini ya, kalau lu meranin Pak De Tarsan, orangnya masih ada, masih hidup, lu bisa ngobrol, bisa lihat gerak-geriknya. Yeah. Ada juga rekaman-rekamannya. Tapi kalau Kiai Haji Agus Salim, beliau udah meninggal dalam waktu yang lama. Nggak banyak rekaman-rekaman yang menunjukkan gerak-geriknya, gestur badannya. Ini gimana caranya lu bisa embodied the character gitu? Foto-foto kadang bisa dilihat. Terus juga ada beberapa memang dibantu sama ini production designernya, namanya Pak Ong kalau nggak salah. Dia memang observasinya juga luar biasa gitu loh. Semua buku-buku tentang itu filmnya kan Guru Bangsa Cokro Aminoto. Yeah. Jadi orang-orang yang memang terlibat atau yang berhubungan dengan Cokro Aminoto dipelajarin sama dia. Dan itu memang jawabannya memuaskan. Oh ternyata memang Pak Ong ini ya tahu. Oh Pak Ong ini Agus Salim gimana? Oh enggak, Agus Salim tuh gini. Oh jadi banyak. Jadi dia emang udah tahu dan dia Yes, bisa kasih transfer referensi. knowledge-nya sama dia. Gitu. Biasa, keren. Hey, we're almost out of time. Jadi kita main games dulu yuk. Oh iya boleh. Kan peran yang sekarang tadi kan udah beberapa peran serius. Jadi kita sekarang make it a little bit more light lah. Kan ngomongnya juga tentang Srimulat. Oh iya. Jadi kita mau uji nih your improv jokes. Waduh. Skill-skillnya improv jokes nih. Kita akan memainkan sebuah body challenge namanya I Started a Joke. Di sini kita akan kasih beberapa kata-kata dan kita tinggal pilih satu dari kata-kata itu dan membuat sebuah joke saja. Simple. Ya, ya. Siapa yang jalan duluan nih? Contoh dong dari Jose dulu. Aduh. Gue dulu ya. Gue juga Oke, nggak tahu, let's ya, have a look oke. at the words. Gua pilih nomor 5 karena gue suka banget warna pink. Wah. Cute. Ya, Oke, cicil. Aduh, harus bikin jokes nih. Pressure gila depan Srimulat. Oke. Karena gue gak gede di sini, gue jokesnya yang lebih western aja Ya, sedikit, boleh, gak apa-apa boleh. ya. Boleh. Kalian tahu, Di kampung dia nyebut air water soalnya. oke, kalian tahu knock jokes kan? Tahu, Okay. tahu. Alright, jadi tahu ini ya Ya, sequence-nya. ya. Oke, knock. Who's there? Cicil. Cicil who? Cicil hutang duluan sebelum kalian pergi belanja-belanja yang lain-lain. Udah dapat fee nih dari Body Talk nih. Cicil ya. Cicil Iya, hutang, benar. cicil Untung langsung turun. hutang. Iya. Alright, oke. Next, berarti nomor 5 udah diambil. Who's next? Oke. Siapa yang... Ibnu deh. Saya gue nomor ya coba nomor 3. Nomor 3. Komedi. Waduh. Komedi. Hidung lu tuh komedian. Komedo. Kali. Gue sampe mikir dulu lagi. Mukanya apaan ya? Untung dia jawab ya. Dia mau keluarin handphonenya lagi mau Soalnya kalau lucu-lucuan begitu itu harus ada responnya harus cepat. Kalau lama udah jadi garing. Oke, Oke. last one. You're next. Aduh, Last but not least. gimana nih? Pressure banget nih. Gak boleh 3 atau 5. Coba nomor 4 deh. 4. Purple. Wah, panggung. Tempat favorit lo. Iya. Favorit gue panggung. Oke. Kenalin, nama gue Hans Lango. Umur gue 36, tapi hobi gue tuh agak inkonsisten. Tadinya gue pikir hobi gue tuh nonton film action. Tapi ternyata hidup gue lebih terbolak-balik daripada film action. Terus gue ganti genrenya. Oke deh, hobi gue nggak nonton film action lagi deh. Gue ganti film horor. Pas gue cek, ternyata
hidup percintaan gue lebih horor daripada filmnya. Pas gue cek lagi, apakah aku ada di panggung sandiwara? Ternyata kalau misalkan lu cek lagi, banyak hidup lu yang sebenarnya bisa dimainkan di panggung, termasuk di panggung Srimulat. Kalau gue punya tebak-tebakan dari kata ini. Boleh. Panggung apa yang bisa nyanyi? Panggung C. Casmi. So, Srimulat, Hidup Memang Komedi, releasing end of November. Yes. Kalian jangan lupa untuk check it out to see Ibnu and the rest of the gang. Pasti seru banget, kalian pasti ngakak-ngakak. Bro, thank you so much udah mampir-mampir. Thank you. Selamat sekali lagi, congratulations. Dan dengan bahan-bahan yang kalian udah syuting, semoga ada yang ketiga. Amin. Okay, Thank you Buddy Talk. alright. 23 November ya? 23 November. 23 November. Di kaosnya juga. Boleh. Podcast member. Kan ada ordal, minta aja. Iya makanya kan dropping hints, dude. Oh iya, benar. Dropping hints. Anyway, we gotta go, guys. Thank you so much for tuning in to this episode of Buddy Talk. My name is Paul Palali on behalf of Stray. Stray nggak ngapain-ngapain nih hari ini dia. Dia bobo. Thanks you to Hans Lango as well as the entire Buddy Talk crew. I'm signing off for now. Make sure you tune in every Saturday and Sunday night here on See Today for more fun episodes of Buddy Talk. We'll see you next time. Take care. Bye-bye.